para ilmuwan ini emang memilih bidang ilmuwan karena emang kerjanya di balik layar sebenarnya. Jadi tempat yang cocok untuk para introvert. Ya, ya. Oke. Laboratorium adalah tempat cocok untuk para Iya. introvert. Ya, kita sebenarnya nggak perlu bicara, cuman pada saat itu pun mengemukakan riset kita, itu pun ngomongnya sama supervisor dan teman-teman sendiri sebenarnya. Ya, kalau nggak ditanya kita nggak jawab. Ya kayak di podcast ini, kalau aku nggak tanya mungkin kita nggak ngobrol tadi ya. Ya, enggak. Ya. Oke, Prof. Tapi ada fase, ini manusiawi sih pertanyaannya, maksudnya ada fase yang walaupun itu game yang kamu sukai, ada fase burnout, kesepian, atau fase-fase low points ketika di laboratorium terus-terusan, atau ketika ngerjain ini terus-terusan gitu. Ya, low point itu pada saat pandemi kan sudah saya kemukakan sebelumnya. Ya, kerjanya sendiri kan, minta tim nggak dikirimin tim karena konsepnya lebih cepat karena yang kerjakan semuanya. Dan kalau saya take time off untuk training tim yang baru, ya belum tentu hasilnya sesuai standar. Makanya semuanya harus mengikuti standar yang tertinggi. Karena ya obat-obatan yang dipakai oleh manusia harus standarnya yang paling tinggi supaya mengurangi ya efek samping dan mungkin hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Itu standarisasinya yang paling rumit. Nah, jadi ya, karena ternyata waktu itu kan emang keadaannya mendesak, emergensi, dan mereka sudah order dari awal. Jadi semua negara-negara ini sudah mesan vaksinnya walaupun vaksinnya belum lolos uji klinis. Oh, udah ya. open PO waktu itu ya? Udah open PO dan mereka udah bayar di muka untuk membiayai riset vaksinnya. Tebak-tebak. Tebak, main tebak-tebakan sekarang. Jumlah yang diorder. Jumlah yang diorder oleh seluruh negara. 1 M? 1 miliar? Ya, kali 3 lah, 3 miliar dosis. 3 miliar dosis. Ya, 3 miliar dosis. Berarti setengah populasi dunia. Setengah populasi dunia. Mereka udah bayar dan di muka. Dan mereka udah ngantri, udah ada listnya. Nah itu kan makin lama pekerjaannya makin besar. Dari skalanya 50, naik skala 200 liter, terus sekali produksi. Itu pun cuma 1 bioreaktor. Waktu itu kita bekerja sama dengan 15 negara. Berarti ada 25 fasilitas yang constantly producing vaksin itu. Ya, dan skalanya harus yang paling tinggi. Jadi naik 1000 liter di dalam bioreaktor itu lebih besar daripada ruangan ini, jauh lebih besar. 4-4.000 liter yang bioreaktor yang paling tertinggi. Itu untuk menstandarisasi prosesnya rumit sekali. Kan ya banyak yang harus dikerjakan dan biasanya kerjakannya ya waktu itu kerjanya sendiri, 6 bulan itu kerjanya sendiri, pasti ada low point-nya kan, karena ya saya sih senang kerja sendiri, bisa entertain diri sendiri kan. Tapi kan lama-lama capek, karena kerjanya 18 jam sehari, 7 hari seminggu, jadi nggak ada libur dan nggak boleh keluar dari lab, makanan 3 kali sehari dikirim ke dalam lab. Bisa request nggak makanannya? Enggak, saya udah nggak mikir mau makan apa itu, biasanya juga nggak ada waktu untuk makan karena sendiri gedungnya kosong kan. Jadi saya lari-lari itu, ini kompleksnya 1 lab tapi alatnya nggak di 1 gedung, dia ada di 5 gedung yang berbeda. Saya harus setup eksperimennya paralel, jadi saya lari-lari. Jadi kayak olahraga bener sih, olahraga bener, tapi ya konsepnya kalau ada waktu makan, kalau nggak ada ya kerjain karena deadline-nya mepet. Ya waktu itu ya ada low point-nya. Waktu itu saya sih sudah mau resign di tengah-tengah itu. Ya iyalah, aku ngebayangin aja mau resign dari hari pertama gitu loh. Ya, it's not something that I sign up for. Saya pindah dari Australia di industri karena emang kerjanya banyak. Saya pilih ke akademik, mungkin saya mikirnya mau liburan dan nyantai. Karena kerjaan di akademik sebenarnya nggak terlalu banyak dibandingkan dengan di industri. Saya mau sebenarnya plannya itu mau jalan-jalan di Eropa, tapi kan lockdown. Akhirnya ya. Itu berarti akhir 2019 kalau nggak salah. Akhir 2019 ya. Begitu kondisinya. Ya ada itu low point-nya. Saya mau resign. Aku ngomong di depan semua kolaborator pada saat Zoom. Ya. Gimana bilang? Saya mau resign gitu atau gimana? Dia bilang ya karena aku bilang kan ya, 1 karena saya udah minta tim untuk membantu tapi nggak ada yang dikirim. Yang kedua goalnya udah impossible gitu. Waktunya
time periodnya impossible deadline gitu, dan skalanya sudah lewat dari yang kita plan dari awal. Nggak mungkin 3 miliar dosis kita harus buat dari mana ya, ini maksudnya produksinya berarti sistemnya harus dirubah total supaya produksinya tinggi dalam satu batch itu. Wah itu kita mesti ngetes beberapa juta kondisi. Dan itu harus dikerjakan sendiri di dalam lab, dalam skala yang itu, dan nggak boleh ada yang salah perhitungannya. Gokil sih itu. Itu aku udah bilang ya, tapi waktu itu dan akhirnya supervisornya bilang oke, kita sudah meeting hari ini. Terus aku pack barang udah mau pulang ke tempat kos gitu. Terus bos saya telepon, bilang bisa minta waktu, dia bilang ya ngomong aja sekarang. Terus kenapa dia bilang benar Karina mau resign? Dia bilang saya resign, mau ngapain? Saya bilang ya saya di rumah kan, teman-teman yang lain juga di rumah kan. Nggak ada treatment yang berbeda dengan saintis yang bekerja di lab dengan saintis yang bekerja di rumah, tetap kita dapatkan gaji yang sama. Karena di Oxford nggak ada sistem overtime. Oh gitu. Ya, dan mereka kan lockdown bukan salah mereka, jadi tetap nggak ada yang perbedaannya. Ya, mendingan saya di rumah kok gitu, nggak mengikuti lockdown. Ya, cuman supervisor saya cuma bilang 3 hal sih. Yang satu, ya ngomongnya tentang tanggung jawab. Jadi kita saintis, kita kerja lama, sekolah lama ini untuk masa-masa seperti ini, masa emergency, supaya kita ada gunanya. Yang kedua, vaksinnya katanya kita tes udah di uji klinis, ada potensi untuk lulus uji klinis fase ketiga. Waktu itu kita belum tahu apakah vaksin ini bisa lulus uji klinis apa enggak. Karena kan cuma 10% dari obat-obatan yang masuk uji klinis bisa lolos sampai komersial. Nah, jadi ada 90% chance itu kita kerja for nothing kan. Ya, benar. Yang ketiga lebih ke arah blackmail kan. Gimana jadi supervisornya bilang, karena mau berhenti. Kamu tahu kan kalau kamu keluar dari project ini, projectnya berhenti. Karena yang ngerjain dari awal sampai akhir emang kamu kan, proses produksinya. Dan yang dikejar kan jumlahnya, dosisnya, dan menurunkan harga supaya orang-orang bisa afford itu. Itu tugas saya yang paling utama. Jadi kalau vaksinnya cuma bisa diproduksi ribuan dosis, sama aja nggak ada vaksin. Karena konsep vaksin itu dipakai oleh banyak orang supaya punya kekebalan komunitas. Karena kalau satu negara itu pakai vaksin sendiri, tapi negara lain nggak dapat vaksin, ya sama aja penyebarannya tetap konstan. Jadi sebenarnya konsep vaksin itu semuanya harus memakai vaksin. Ya, waktu itu kita memutuskan untuk kalau sudah komersial kita jual vaksinnya tanpa profit, supaya negara-negara yang berkembang bisa afford vaksinnya. Karena yang lain-lain jual vaksinnya mahal. Jadi sebenarnya kita nggak ambil profit pada saat pandemi gitu. Jadi waktu itu yang terakhir dibilang ya waktu itu benar, orang-orang mati kanan kiri gitu. Dia bilang ya people died left and right. You still want to walk away from the project. Ya, itu aku nggak bisa argue kan. Yang pertama, yang kedua saya bisa argue. Yang pertama saya bukan orang Inggris, saya nggak perlu defense negara Inggris. Itu kan katanya salah satunya harapan bagi negara Inggris. Gitu. Yang kedua, yang kenapa saya yang harus kerjakan? Banyak saintis yang lain sih. Walaupun dia bilangnya argue-nya mereka nggak mengerti standarisasi, karena saya yang buat protokolnya dari awal sampai akhir. Yang terakhir saya nggak bisa argue memang. Saya nggak bisa walk away kalau saya bisa kerjakan sesuatu dari sesuatu yang fatal gitu. Kalau saya walk away dan mungkin akibatnya agak lebih fatal gitu, seperti itu. Jadi waktu itu saya cuma minta waktu hari itu untuk berpikir. Ya, jadi besoknya saya kerja seperti biasa. Ya itu salah satu mungkin yang paling yang sampai sekarang saya masih ingat gitu pelajarannya. Itu kalau dibilang dari sisi jangan pernah menyerah, itu level jangan pernah menyerah ada 1 miliar orang yang menunggu Anda loh. Jangan pernah menyerah, tapi kalau Anda menyerah 1 miliar orang berharap pada vaksin itu loh. Ya waktu itu saya nggak pikir ini 1 miliar ya, kerjakannya satu-satu lah maksudnya. Udah capek pikirin, goalnya terlalu impossible sih. Ya itu impossible sih, di mata aku sangat impossible sih.